Jos Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1176 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya untuk mereview dan menganalisis semua One Piece chapter 1176. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sunul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para offline yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece 1176 diawali dengan catatan pembuka. Torrheim milik Loki bergema. Chapter dimulai dari POV Franky memperlihatkan Loki dalam bentuk Nighthawk miliknya menembakkan Torrheim ke para MMA seperti yang terlihat di chapter sebelumnya. Franky pun berteriak, "Au, pesta macam apa ini?" Franky dan Bonnie yang saat ini berada di atas helmnya Franky melihat Lilith mengambil sesuatu dari kotak tempat klon Vegapunk yang mengunjungi Elbaf 20 tahun lalu disimpan. "Apa yang kau lakukan, Lilith? Itu kan kotak tempat Vegapunk berada kan?" tanya Franky. Lilith lalu mengeluarkan dua benda berbentuk cakram atau lingkaran. Dan dia pun berkata, "Syukurlah aku meninggalkannya di dekat sekolah. Ini adalah Omni Drain Converter alias ODC." Lilith mulai mengoceh. Melayang seharusnya memungkinkan di Elbaf. Franky dan Bonnie pun bingung dengan perkataan dari Lilith. Lilith kembali berkata, "Rasakan, ia ada di sini, ada di sana, melimpah di mana-mana. Itulah energi. Pernahkah kau ditenagai oleh sesuatu yang bahkan lebih baik dari cola?" "Apa?" tanya Franky. Scene berpindah ke Usopp, Nami, Jinbe, dan Robin. Usopp berteriak, "Wah, apinya sudah menyebar. Ini mimpi buruk. Dunia akan menuju kehancurannya hari ini. Kau lihat itu? Naga itu bahkan lebih besar dari Kaido. Tapi itu Luffy yang menungganginya kan? Jadi itu berarti naga itu ada di pihak kita?" Nami kesal dan mengatakan Luffy idiot karena bertindak tanpa berpikir lagi. Nami pun bertanya pada Zeus apakah dia siap? "Siap," ucap Zeus dengan lantang. Jinbe ikut berkomentar, "Ini akan sulit, tapi kita harus cepat. Selama anak-anak sudah tidak lagi dalam bahaya." Robin terlihat berteriak memanggil Saul yang terbaring di tanah dalam kondisi luka yang sama seperti saat terakhir kita melihatnya. Saul ternyata masih sadar. Dia mencoba untuk berkata, maaf, karena berada dalam kondisi seperti ini." "Kau baik-baik saja?" tanya Sanji. Di sisi lain, Nami bersiap menggunakan klimataknya. "Ayo lakukan ini, Zeus. Ini keadaan darurat. Padamkan api di perpustakaan dan sekolah." Awan Zeus pun kini sudah berada tepat di atas sekolah dan perpustakaannya. "Serahkan padaku, Nami. Aku penuh persediaan air," teriak Zeus. Sanji dengan mata penuh emoji hati pun berkata, seperti yang diharapkan dari Nami Swan, dia tidak pernah melewatkan apapun. Nami lalu menggunakan teknik pouring rain tempo. Dari kanji yang digunakan dapat diartikan sebagai hujan deras atau hujan sangat kuat. Zeus membesar menjadi awan hujan raksasa dan menurunkan hujan deras ke kobaran api yang ada di bawahnya. Robin berteriak dengan penuh harapan, "Tolong urus ini, Nami, Zeus." "Apakah itu hujan?" ucap Saul. Zeus dengan sekuat tenaga mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhnya sembari berteriak, "Wah, lenyaplah." Namun tiba-tiba Killingham muncul di tempat kejadian. Dia adalah bentuk hybrid. Bagian bawahnya yaitu bentuk kilin, sedangkan bagian atasnya wujud manusia. Dia berlari di atas udara sembari ditemani satu monster MMA. Killingham berkata, "Hei, ini berbeda dari yang kalian janjikan. Siapa yang bilang boleh memadamkan apinya?" Nami menyadari kedatangan musuh dan berteriak agar Zeus berhati-hati terhadap mereka. Zeus pun menoleh ke arah Killingham yang berkata, "Kau berjanji akan membuang sejarah dunia." Zeus tak sempat menghindar dan walhasil dia langsung dicaplok oleh monster MMA milik Killingham. Saul menyadari jika monster itu bukanlah ular biasa. Ternyata monster itu adalah Lindworm. Box perkenalan pun diperlihatkan.
Hal yang kutakuti, Lindworm, juga bisa ditulis Lindworm. Nami pun berteriak memanggil Zeus, namun awan itu sudah tidak memberikan respon. Sanji yang juga terkejut ikut berkomentar, satu-satunya harapan kita untuk memadamkan api ini. Siapa sebenarnya orang itu? Jinbe pun berkata, apakah dia salah satu dari 3 iblis itu? Catatan, dalam pidato Jarul di chapter 1172, dia menyebut Imu, Gunko, Somers, dan Killingham sebagai 3 iblis. Tiba-tiba terdengar teriakan dari Lilith, pengerahan Odisi, pengumpulan energi panas. Odisi terbang masuk dan menyerap semua energi panas dari api, membuat semuanya berada dalam keadaan membeku. Apa-apaan itu? Apinya menghilang? Tidak, itu membeku, ucap Killingham. Hah? Apa yang terjadi? Tanya Robin. Berhasil, api di sekolah dan perpustakaan semuanya sudah padam, ucap Saul. Lilith menangkap mesin Odisi yang tadi dia lempar sembari berkata, bencana adalah kumpulan energi. Frankie, coba ini. Lilith melemparkan sebotol cola kepada Frankie. Botol itu bergetar sangat keras. Frankie pun berkata, hei, botol ini terlihat seperti akan meledak. Lilith membalas, ya, aku menyebutnya Super Vega Cola. Struktur internal tubuhmu adalah mahakarya desain, bahkan tidak kalah dari pasifista. Tapi aku sangat terkejut mendengar bahwa kau hanya ditenagai oleh cola biasa. Dengar, bahan bakar adalah semangat. Jika kau minum ini, kekuatanmu akan meledak. Shin kembali ke sekolah dan perpustakaan. Zeus yang saat ini berada di dalam tubuh monster Lindworm berkata, wah, gelap sekali. Nami, selamatkan aku. Zeus, aku akan menyelamatkanmu sekarang, teriak Nami. Robin yang saat ini berada di atas telapak tangan Saul pun bertanya, Saul, bisakah kau mencapai perpustakaan? Tentu saja, Robin. Aku tahu kau juga khawatir. Bagaimanapun juga itu adalah sejarah dunia yang ditinggalkan O'Hara, jawab Saul. Killingham pun berteriak, telan perpustakaan itu, MMA. Jangan biarkan orang-orang bodoh ini melihat harapan. Monster Lindworm pun kini bersiap untuk menghancurkan perpustakaannya. Killingham kembali berkata sembari tertawa, hanya dengan memutus sejarah, dunia baru akhirnya bisa lahir. Di sisi lain, Jinbe ternyata sudah melapisi tangannya dengan armamen haki. Dia pun berkata, Nami, serahkan Zeus padaku. Aku akan menggunakan tinjuku untuk membuatnya mual dan memuntahkan Zeus. Killingham melihat Jinbe dan langsung meledeknya. Wah, itu manusia ikan. Ras paling jelek di dunia. Aku rasa aku akan muntah. Syukurlah aku memakai helm. Sanji terlihat sangat marah. Dia pun berkata, itu benar-benar pola pikir elitis Tenryu Pitot. Dia begitu tidak tahu apa-apa sampai tidak mengenali Jinbei, mantan Shichibukai, untuk kejahatan karena menghina salah satu kru kami. Mungkin aku harus membuat lubang di helmmu itu. Di sisi lain, Frankie melompat tinggi ke udara sembari berteriak, super! Ada apa dengan kekuatan lompatan ini? Setiap otot di tubuhku meraung. Rasanya dengan satu pukulan saja aku bisa membuat monster manapun memohon ampun. Frankie, Jinbe, dan Sanji bersiap menyerang. Frankie, super strong. Jinbe, karate manusia ikan, teknik rahasia. Sanji, Ifrit Jambe. Halaman double spread berikutnya memperlihatkan semua serangan mereka. Frankie, Dexter. Kanji yang digunakan memiliki arti kanan. Teknik baru Frankie secara harfiah berarti super strong right. Jinbei, Vagabond Drill. Sanji, Concuss. Dalam double page yang luar biasa ini, kita melihat Frankie menghantam wajah MMA Lindworm dengan pukulan brutal. Jinbe mendorong Zeus keluar dari perut MMA tersebut. Sedangkan Sanji menjatuhkan tumitnya dengan brutal ke kepala Killingham yang akhirnya menghancurkan helmnya. Ekspresi Killingham persis seperti Satori ketika dia terkena concuss di Skypiea, dan wajah yang sama seperti Saint Carlos ketika dia terkena serangan kombinasi Sai dan Leo di Merijoa. Shin berpindah ke desa barat tempat Dori, Brogy, Jarul, Hajruddin, Stenson, dan Zoro berada. Hajruddin, Stenson, dan para raksasa lainnya menahan para raksasa
yang terkena Domi reversi, tetapi tidak berhasil. Ternyata para raksasa Domi reversi itu bisa terus beregenerasi setiap kali mereka berhasil menebas tubuh mereka. Hajrudin berteriak, "Kita terus menebas dan memotong mereka, tapi mereka malah terus beregenerasi." Stenson pun berkata, "Ini wajah-wajah yang kita kenal. Sudah cukup sulit hanya dengan harus melukai mereka. Dan sekarang, bagaimana mungkin kita menghentikan mereka?" Kita melihat Dory dan Brogy jatuh berlutut setelah mereka saling menyerang. Di chapter 1173, mereka mendapatkan kembali sedikit kesadaran dan kendali atas diri mereka. Raksasa yang lain berteriak, "Kapten Dory dan Brogy!" Brogy berkata, "Apakah kau sudah kembali menjadi dirimu sendiri, Dory?" Huff, hanya sedikit, Brogy," jawab Dory. Dory dan Brogy menghadap Jarul, Hajrudin, Stenson, dan Zoro. Dory pun berkata, "Sungguh aib yang menyedihkan mengucapkan hinaan tanpa hati kepada Tuan Jarul yang kita cintai." Brogy menambahkan, "Dan menyerang kepalanya akan menjadi noda pada nama kita untuk generasi-generasi mendatang." Dory kembali berkata, "Ya, seharusnya ini tidak pernah terjadi. Sepertinya kita berdua sepakat," tambah Brogy. Dory dan Brogy saling berhadapan dan membuat kesepakatan diam-diam. "Tentu saja, selamat tinggal, partner," ucap Brogy. "Aku tidak akan menyerah pada iblis sialan manapun. Menyenangkan sekali perkelahian harian kita selama 1 abad ini," balas Dory. Keduanya pun berteriak, "Kami adalah prajurit Elbaf. Dengan kebanggaan, kami menerima kematian." Dory dan Brogy memenggal kepala satu sama lain. Para raksasa berteriak, memanggil kapten mereka, sedangkan Zoro terkejut melihat kejadian gila itu. Para raksasa, "Kapten Dory, Kapten Brogy, kenapa kalian sampai sejauh ini?" Dory dan Brogy keduanya jatuh tertelungkup, dan tanah tempat mereka jatuh membentuk lingkaran api yang berputar, memperlihatkan mereka dalam kondisi sempurna dan akhirnya bebas dari kutukan Domi reversi. Lengan Brogy yang sebelumnya dihancurkan oleh Imu kini juga sudah pulih sepenuhnya. Para raksasa berkata, "Hah? Kalian berdua? Kalian kembali normal? Kepala kalian juga tidak terpenggal. Jadi, ini berarti," tambah Jarul. Double page terakhir memperlihatkan Dory dan Brogy berdiri bersama Hajrudin, Stenson, dan Zoro. Mereka semua menghadap para raksasa Domi reversi yang tersisa. Stenson, "Jadi jika mereka mati sekali, demonisasi itu akan terhapus." Brogy, "Bahkan jika mereka menjadi mayat yang terlihat mengerikan, begitu mereka dibalik, mereka akan kembali sehat." Hajrudin, "Tidak perlu menahan diri. Jadi jika kita memberi luka mematikan, orang-orang ini akan kembali normal." Zoro, "Jadi tidak apa-apa jika kita memotong mereka?" Dory, "Seperti memenggal kepala mereka atau mencabut jantung mereka. Mereka semua adalah rekan kita, tahu? Aku tidak mungkin melakukannya. Hei, bawa anak-anak masuk ke dalam rumah." Zoro, "Ini terasa sangat canggung." Brogy, "Aku tidak sanggup melakukannya." Dory, "Hatiku terpecah." Hajrudin, "Ini menyakitkan bagi hatiku." Stenson, "Aku juga ragu. Tapi bersiaplah." Kelima dari mereka tersenyum menyeringai. Sebenarnya tidak benar-benar bermaksud dengan apa yang mereka katakan. Catatan akhir, para prajurit raksasa berbaris. Akhirnya Zoro dan Sanji menjadi sosok yang ditakuti oleh para kesatria dewa. Saat ini Elbaf sedang diinvasi oleh 3 anggota kesatria dewa. Sudah banyak kekacauan yang mereka lakukan hanya untuk satu tujuan, menjadikan seluruh raksasa Elbaf sebagai budak perang dari pemerintah dunia. Arc Elbaf sudah mulai memasuki klimaksnya, dan aksi dari Zoro dan Sanji membuat para kesatria dewa itu pun ketar-ketir. Pertama, Somers yang ingin menghabisi para anak-anak raksasa dengan peluru durinya berhasil digagalkan oleh Zoro yang berhasil menebas semua peluru itu tanpa sisa. Somers terkejut dan bertanya siapa sosok yang bisa melakukan hal gila itu, dan Luffy langsung menjawab jika sosok itu adalah Zoro, dan Somers harus mengingat namanya. Kemudian aksi Sanji patut diacungi jempol ketika kru topi jerami sedang berusaha memadamkan api yang membakar sekolah.
dan perpustakaan Elbaf. Mereka dihadang oleh Killingham serta monster MMA-nya. Tak hanya itu, Killingham bahkan meledek Jinbe yang merupakan seorang manusia ikan. Tak terima nakamanya diejek, Sanji langsung marah besar dan menggunakan teknik Ifrit Jambe untuk menghancurkan helm Tenryubito-nya beserta kepalanya. Benar-benar sangat epik. Dan jangan pernah meremehkan kedua sayap dari bajak laut topi jerami. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.